Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, saya mau buat lapis Surabaya yang super ekonomis, hasilnya sangat memuaskan. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat lapisan vanila, siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 4 butir telur suhu ruang, 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, setengah sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan 1 sendok teh vanili cair, seperempat sendok teh garam, 110 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 11 sendok makan, 1 saset susu bubuk denkau setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan. Kemudian aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya masukkan 110 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Sebelum dilelehkan setara dengan 8 sendok makan, lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Saat mengaduk seperti ini, pastikan semua bahan tercampur dengan rata, karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan, cake-nya bisa jadi bantat. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi dasar loyang dengan margarin tipis-tipis. Untuk samping-samping loyang tidak perlu diolesin apapun ya teman-teman. Kemudian alasi dengan kertas roti, kemudian olesi lagi margarin di atas kertas roti tipis-tipis. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 7 cm ya teman-teman. Kemudian ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Lalu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Setelah itu adonan ini siap kita panggang. Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 185 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit, dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, kemudian panggang di suhu 185 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 30 menit dipanggang, ini cake-nya sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk, apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya langsung sisir pinggirannya menggunakan pisau atau spatula. Kemudian keluarkan cake dari loyang. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat lapisan coklat. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 4 butir telur suhu ruang, 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, setengah sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan 1 sendok teh vanili cair, seperempat sendok teh garam, 110 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 11 sendok makan, 1 saset susu bubuk denkau setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan. Kemudian aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak.
Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih kental dan berjejak. Selanjutnya masukkan 10 gram coklat bubuk setara dengan 1,5 sendok makan. Lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer coklatnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1 sendok teh pasta coklat, lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, selanjutnya masukkan 110 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya, lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi dasar loyang dengan margarin tipis-tipis, kemudian alasi dengan kertas roti, lalu olesi lagi margarin di atas kertas roti. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang. Lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Setelah itu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Lalu ini siap kita panggang. Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 185 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian panggang di suhu 185 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 30 menit dipanggang, ini cake-nya sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya langsung sisir pinggirannya. Setelah itu keluarkan cake dari loyang. Kemudian biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Setelah cake-nya sudah benar-benar dingin, kemudian olesi dengan buttercream. Untuk resep buttercream, linknya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Kemudian timpa dengan lapisan vanila. Setelah itu tekan-tekan supaya dia merekat. Selanjutnya rapikan pinggirannya supaya lebih kelihatan cantik. Nah, ini dia lapis Surabayanya sudah jadi. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Lapis Surabaya ini hanya menggunakan resep yang sangat ekonomis, hasilnya super duper juara, super duper enak, super duper empuk, super lembut, sama sekali tidak seret di tenggorokan. Ini recommended banget dan wajib dicoba ya teman-teman, harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.